Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Indriasari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data B3. B3 adalah salah satu multi-way search tree. Jadi sebelum menjelaskan tentang B3, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu M-way search tree. Jadi M-way search tree ini adalah multi-way tree yang merupakan versi generalisasi dari binary tree, di mana setiap node dapat memiliki lebih dari 2 anak. Ini adalah binary search tree atau BST. Di BST kita tahu bahwa setiap node hanya memiliki satu nilai, dan setiap node juga dapat memiliki maksimal 2 anak. Jadi BST ini bisa kita bilang merupakan two-way tree. Dan ini adalah contoh M-way tree dengan orde 3 atau M sama dengan 3. Dalam M-way tree, setiap node dapat memiliki maksimal M-1 nilai dan setiap node dapat memiliki maksimal M anak. Di BST kita mengenal AVL tree dan red-black tree sebagai versi balance dari binary search tree. Nah, untuk M-way tree, B3 merupakan versi balance dari M-way tree. Struktur node di BST yaitu dalam setiap node terdapat satu key yang menyimpan nilai data dan kemudian dua pointer. plf ini adalah pointer ke anak yang sebelah kiri dan prawrite ini adalah pointer ke anak yang sebelah kanan. Lalu anak yang di sebelah kiri ini lebih kecil daripada nilai key dan anak yang di sebelah kanan ini lebih besar daripada nilai key. Sedangkan untuk struktur node dari M-way tree, setiap node itu terdiri dari n-1 key dan n pointer. Jadi secara berurutan ada pointer 1, key 1, pointer 2, key 2, pointer 3, key 3, dan seterusnya sampai yang terakhir ada key n-1 dan pointer n. PI ini merupakan pointer ke I yang menunjuk ke node anak, dan KI ini adalah nilai key ke I, lalu N adalah jumlah anak, di mana nilai N ini kurang dari atau sama dengan M, yang merupakan orde dari M-way tree-nya. Untuk setiap key ke I, anak yang ditunjuk oleh pointer di sebelah kiri, yaitu PI, ini mengandung nilai yang lebih kecil daripada KI. Lalu anak yang di sebelah kanan, yang ditunjuk oleh pointer PI plus 1, ini mengandung nilai yang lebih besar dari KI. Nah, sekarang baru kita masuk ke pembahasan tentang B3. B3 adalah versi balance dari M-way tree yang memiliki properti yang khas. B3 dengan orde M memiliki properti sebagai berikut. Setiap node ini dapat memiliki maksimal M anak. Lalu setiap node, kecuali root, ini memiliki minimal cell M per 2 anak. Untuk root, memiliki sedikitnya 2 anak, kecuali dia merupakan node daun. Untuk node yang bukan merupakan daun, yang memiliki N anak, maka akan memiliki N-1 key. Jadi jumlah key itu selalu sama dengan jumlah anak min 1. Semua data dijaga agar tetap berurutan. Semua node daun ini berada di level yang sama, yaitu di level paling bawah. Untuk B3 dengan orde M, jumlah anak maksimum atau max child ini sama dengan M, dan jumlah key maksimum atau max key ini sama dengan max child min 1. Jumlah anak minimum ini sama dengan cell M per 2, dan jumlah key minimum ini sama dengan minimum child min 1.
Dan ini contoh jumlah max child, max key, min child, dan min keys dari beberapa order B3. Jadi B3 dengan order 3 ini memiliki maksimal 3 anak dan 2 key, lalu minimum 2 anak dan 1 key. Untuk B3 dengan order 4, ini memiliki maksimal 4 anak dan 3 key, minimum 2 anak dan 1 key, dan seterusnya. Anda bisa menghitung sendiri berapa maksimum anak, maksimum key, minimum anak, dan minimum key untuk B3 dengan orde ke M. Untuk operasi searching, di sini saya akan menjelaskan menggunakan pseudocode. Jadi fungsi find ini mengambil dua argumen ptr dan x. Fungsi ini mencari nilai x di node yang ditunjuk oleh pointer ptr. Jika node ptr ini kosong, tandanya nilai yang dicari itu tidak ada, sehingga fungsi ini akan mengembalikan nilai not found. Jika node tidak kosong, maka fungsi ini akan menelusuri key demi key di dalam node tersebut. Jika salah satu key ini nilainya sama dengan X, maka tandanya nilai X sudah ditemukan. Dan fungsi ini akan mengembalikan output found. Tapi jika nilai X ini lebih kecil dari nilai key ke I, maka fungsi look for ini akan berhenti dan kemudian kita menelusuri node anak. Jadi kita panggil lagi secara rekursif fungsi find-nya dengan memasukkan node anak sebagai argumennya. Nah, dalam loop ini ada dua kemungkinan. Jika salah satu kondisi di dalam for ini tidak terpenuhi, maka tandanya nilai X ini lebih besar daripada nilai key yang terakhir. Dan kita akan menelusuri node anak yang ditunjuk oleh pointer terakhir. Misalkan kita punya B3 seperti ini. Lalu kita ingin mencari nilai 80 dan 150. Pertama, kita ingin mencari nilai 80. Kita mulai dari root. Karena nilai 80 ini kurang dari 100, maka pencarian akan bergerak ke node yang di sebelah kiri. Lalu di sini ada nilai 35 dan 65. Pertama, pointer akan memeriksa apakah nilai yang kita cari itu kurang dari 35. Jika tidak, maka dia akan mencari apakah nilainya kurang dari 65. Dan karena 80 ini lebih besar dari nilai key yang paling akhir, maka pencarian akan dilanjutkan ke node anak yang paling kanan. Sekali lagi di sini pencarian akan menelusuri key demi key. Nah, di sini kita menemukan key yang nilainya sama dengan nilai yang ingin kita cari, yaitu 80. Maka pencarian selesai dan tandanya nilai key ditemukan. Selanjutnya, kita ingin mencari nilai 150, mulai dari root. Karena 150 ini lebih besar dari 100, maka pencarian akan bergerak ke node anak yang di sebelah kanan. Di sini kita memeriksa lagi apakah nilai yang ingin kita cari kurang dari 130, sama dengan 130, atau kurang dari 180, dan seterusnya. Nah, karena yang kita cari ini kurang dari 180, maka pencarian akan berlanjut ke node yang di tengah. Node ini sebenarnya merupakan daun, jadi pointer ke anak ini akan mengarah ke node kosong. Karena nilai 150 berada di antara 140 dan 160, maka pencarian akan dilanjutkan ke node anak yang di tengah, dan di sini nodenya kosong, sehingga akan dikembalikan pesan not found. Untuk operasi insertion di B3, pertama misalkan kita ingin memasukkan key baru ke dalam B3. Kita harus mencari node di mana key tersebut harus kita tempatkan di B3 menggunakan algoritma searching. Dan node ini pastinya merupakan salah satu node daun.
Jika node daun tersebut jumlah key-nya masih lebih kecil daripada maksimum key, maka kita bisa langsung memasukkan key yang baru di node tersebut. Tapi jika node tersebut jumlah key-nya sudah maksimum, maka kita masukkan key tersebut, lalu kita harus melakukan split. Jadi node daun tersebut harus kita pecah menjadi 2 node, dan key yang berada di tengah itu disisipkan ke node parent-nya. Selanjutnya kita harus secara rekursif merevisi node parent. Untuk B-tree dengan orde ganjil, misalnya orde 5, tandanya setiap node hanya boleh memiliki maksimal 4 key. Misalnya seperti ini. Di node ini sudah ada 4 key, jadi node ini berarti sudah penuh. Kemudian kita memasukkan key baru ke node tersebut. Maka sekarang jumlah key di node ini menjadi berlebih, atau kita katakan nodenya oversize. Maka kita harus memecah node ini menjadi 2. Nah, di sini key 20 merupakan key yang berada di tengah. Jadi kita naikkan key 20 ini ke parent. Sekarang bagaimana jika B-tree-nya memiliki orde yang genap? Misalnya 4. Jika ordenya adalah 4, maka berarti setiap node hanya boleh memiliki maksimal 3 key. Misalnya seperti ini, node ini sudah penuh karena sudah memiliki 3 key. Lalu kita memasukkan key baru, yaitu 23, maka sekarang ada 4 key, dan jumlah ini sudah oversize. Nah, di sini key yang berada di tengah, ini ada 2 kemungkinan, bisa 20, bisa 23. Ketika kita melakukan pemecahan, maka akan ada 2 kemungkinan hasil. Yang pertama, kalau kita memilih left-sided, maka kita akan mengambil 20 sebagai middle key yang akan kita naikkan ke parent. Kemungkinan kedua, yaitu right-sided, maka kita mengambil key 23 sebagai middle key yang dinaikkan ke parent. Bisa juga kita menggunakan teknik yang disebut preemptive split. Jadi dalam preemptive split ini, ketika kita memiliki node yang sudah full, dan kita ingin memasukkan key baru ke node yang sudah penuh tersebut, kita lakukan split terlebih dahulu. Proses split ini hanya ada satu kemungkinan, karena jumlah key di dalam node yang penuh ini adalah ganjil, sehingga hanya ada satu middle key. Dalam hal ini adalah 20. Jadi nilai 20 ini kita naikkan ke parent. Nah, baru kemudian kita masukkan key yang baru ke salah satu dari 2 anak hasil pemecahan. Kita masukkan ke node anak yang tepat. Contoh proses splitting node untuk orde ganjil, yaitu M sama dengan 5, yang berarti maksimum 4 key. Di sini, node yang kuning ini adalah node yang sudah berlebih, dan 20 ini merupakan middle key. Kita pecah node ini menjadi 2, lalu nilai 20 ini kita naikkan ke parent, sehingga hasil pemecahannya akan seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri ini mengandung nilai 10, 15, yang sebelah kanan 25 dan 30, dan 20 ini bergabung dengan key 35 di node parent. Perhatikan juga di sini untuk node yang sebelah kiri ini memiliki anak A, B, C, dan node yang di kanan ini memiliki anak D, E, F. Nah, ini adalah proses splitting node untuk orde yang genap, yaitu M sama dengan 4, yang berarti maksimum 3 key. Ini adalah node yang sudah oversize. Di sini kita memilih cara left-sided, jadi node 15 kita ambil sebagai middle key. Kita split node ini menjadi 2, dan key 15 ini kita naikkan ke parent, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi di node sebelah kiri hanya ada nilai 10,
Yang sebelah kanan ada 20 dan 25, dan key 15 bergabung dengan key 35 di node parent. Dan anak dari node yang dipecah juga kita sesuaikan. Dan ini adalah contoh splitting jika kita memilih right-sided. Jadi nilai 20 yang kita ambil sebagai middle key, node yang kuning ini kita pecah menjadi 2. Nah, sekarang 20 yang kita naikkan ke node parent, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi sebelah kiri 10, 15, sebelah kanan 25, dan 20 naik ke atas bersama 35. Untuk pointer node anak juga kita sesuaikan dengan hasil pemecahannya. Nah, sekarang untuk kasus preemptive split, M sama dengan 4, dan misalkan kita ingin memasukkan nilai baru 50 yang berasal dari node D ke node yang kuning ini. Nah, jadi node yang kuning ini belum oversize, ini baru ada 3 key, jadi jumlah key di sini adalah ganjil, dan 34 adalah nilai key yang di tengah. Sebelum kita memasukkan nilai 50 ke node ini, kita split dulu node ini menjadi 2, dan 34 kita naikkan ke atas, ke parent yang saat ini hanya berisi 56. Dan hasilnya seperti ini. Di sebelah kiri ini ada key 22, di sebelah kanan ini ada key 47. Nah, baru kita masukkan nilai key 50 dari node D ini ke node yang sebelah kanan yang hanya mengandung 47. Sehingga di sini menjadi ada 47 dan 50. Lalu node D-nya ini dipecah menjadi D1 dan D2. Berikut adalah contoh operasi inversion untuk B3 dengan orde 5. Karena ordenya adalah 5, maka tandanya B3 ini dapat memiliki maksimal 5 anak dan maksimal 4 key. Misalkan kita sudah memiliki B3 seperti ini. Lalu kita ingin memasukkan key N. Maka kita masukkan nilai key N ini ke salah satu node daun, yaitu node yang biru ini. Di sini tidak ada pelanggaran karena jumlah key dalam node ini sama dengan 4. Jadi sesuai dengan jumlah key maksimum. Selanjutnya, misalkan kita ingin memasukkan key P. Di sini key P juga akan dimasukkan ke node yang biru ini. Nah, setelah kita masukkan key P, jumlah key di dalam node ini menjadi berlebih. Karena sekarang ada 5 key dan maksimumnya hanya boleh 4 key, jadi kita harus melakukan split. Di node biru ini, key M adalah middle key. Di hasil pemecahannya, sebelah kiri ada key K dan L, sebelah kanan N dan P, dan key M ini naik ke parent, bergabung bersama C, F, J, M, R. Nah, sekarang jumlah key di node parent ini juga menjadi berlebih, karena sekarang ada 5 key. Jadi kita juga harus melakukan pemecahan terhadap node parent. Nah, setelah dipecah, node parent yang sebelah kiri ini ada key CF, sebelah kanan MR, dan node J ini akan naik ke parent dan menjadi root yang baru. Dan di sini kita lihat ketinggian dari pohonnya itu bertambah dan bertambahnya ke atas. Oleh sebab itulah node daun dalam B3 ini selalu berada di level yang sama, yaitu level paling bawah, karena tree-nya itu bertumbuhnya ke atas, bukan ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi deletion di B3. Misalkan kita ingin menghapus suatu key dari B3. Nah, sama halnya dengan di BST, kalau key yang dihapus itu berada di node daun, maka kita bisa langsung melakukan penghapusan. Tapi jika key tersebut
berada di node yang bukan merupakan node daun, maka kita harus mencari pengganti key tersebut dengan salah satu key yang berada di node daun. Jadi penghapusan selalu terjadi di node daun. Nah, misalkan node daun ini adalah P. Jika jumlah key di dalam node daun ini lebih besar dari key minimum atau min key, maka kita bisa langsung menghapus key dari node tersebut. Tetapi jika ukuran P ini sudah minimum, maka ketika kita menghapus salah satu key, jumlah key-nya menjadi kurang dari jumlah minimum. Dan ini harus diperbaiki karena melanggar salah satu properti dari B3. Untuk memperbaikinya, pertama kita harus melihat sibling dari P ini. Nah, misalkan siblingnya ini kita katakan sebagai key. Kita lihat apakah jumlah key di node sibling ini masih cukup banyak, lebih besar dari key minimum, maka kita bisa mengambil salah satu key dari node sibling tersebut dengan cara rotasi melalui parent. Jika sibling key ini juga jumlah key-nya sudah minimum, sehingga tidak bisa lagi diambil atau dicuri, maka kita harus menggabungkan node P dengan node key tersebut dan mengambil salah satu key di parent, yaitu key yang berada di antara P dan key, untuk bergabung ke node hasil mergernya. Nah, karena kita mengambil satu key di node parent, maka ada kemungkinan bahwa parent tersebut menjadi kekurangan key. Oleh sebab itu, kita harus secara rekursif melakukan perbaikan terhadap node parent. Pertama, saya akan menjelaskan operasi stealing dari sibling. Misalkan di sini kita memiliki B3 dengan orde 5, yang berarti setiap node itu harus memiliki minimal 2 key. Jadi ketika key-nya hanya ada satu, tandanya kita harus melakukan perbaikan. Nah, di sini ada node yang berwarna kuning ini yang perlu diperbaiki karena hanya memiliki satu key. Node ini memiliki dua sibling di kiri dan sibling kanan. Baik sibling kiri dan sibling kanan ini memiliki jumlah key yang masih cukup banyak, lebih dari jumlah key minimum. Jadi kita bisa melakukan stealing dari salah satu sibling ini. Misalkan kita sekarang akan melakukan stealing dari sibling yang sebelah kiri. Kalau kita ingin mengambil dari sibling kiri, maka key dari sibling yang paling kanan yaitu 20, ini kita naikkan ke parent, lalu key di parent yang berada di antara sibling dan node kuning ini, yaitu 27, ini kita turunkan ke node yang kuning ini. Jadi, proses stealing-nya bukan dilakukan dengan langsung memindahkan key dari sibling ke node kuning ini, melainkan kita melakukan rotasi melalui parent. Jadi, key 20 ini naik ke parent, dan key 27 dari parent ini turun ke bawah. Hasilnya akan seperti ini. Di sini kita lihat setelah dilakukan stealing, data tetap terjaga urutannya. Jadi di node yang orange ini nilainya semua lebih kecil dari 20 dan key yang berada di node kuning ini lebih besar dari 20. Nah, sekarang misalkan kita ingin stealing-nya bukan dari sibling yang kiri tapi dari sibling yang kanan. Nah, jadi untuk stealing dari sibling yang kanan di kasus ini kita rotasi, jadi key 50 dari sibling ini naik ke parent dan key 46 dari parent ini turun ke node kuning. Hasilnya akan seperti ini. Sekali lagi di sini kita lihat data tetap terjaga urutannya. Seluruh key yang berada di node kuning ini nilainya lebih kecil dari 50 dan key yang berada di node orange ini lebih besar dari 50. Selanjutnya operasi merging masih sama dengan kode M sama dengan 5 dan minimum 2 key. Di kasus ini
node kuning ini memiliki 2 sibling dan dua-duanya jumlah key-nya ini juga sudah minimum, sehingga tidak bisa kita ambil salah satu key-nya, karena itu akan menyebabkan node tersebut menjadi kekurangan key. Nah, dalam hal ini kita harus melakukan merging. Nah, misalkan kita ingin menggabungkan node 30 ini dengan sibling yang kiri. Jadi kita gabungkan node kuning ini dengan sibling kirinya, lalu kita ambil key dari parent, yaitu key 27, untuk bergabung ke node hasil merger. Hasilnya akan seperti ini. Perhatikan bahwa ketika kita melakukan merging, itu berarti jumlah anak dari parent ini berkurang 1. Jadi key di parent juga harus kita kurangi 1. Oleh sebab itulah, kita mengambil salah satu key di parent untuk bergabung ke node hasil merger. Dan kita pastikan bahwa urutan data tetap terjaga. Sebelumnya kita tahu bahwa C ini pasti mengandung nilai yang lebih kecil dari 27, dan D ini pasti mengandung nilai yang lebih besar dari 27. Nah, setelah digabung, kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Ya, jadi C berada di pointer sebelah kiri 27, dan D ini berada di pointer sebelah kanan dari 27. Sekarang misalkan kita ingin menggabungkan node kuning ini ke sibling yang sebelah kanan. Jadi kita gabungkan kedua node ini, lalu kita mengambil salah satu key dari parent, yaitu key 46, yang berada di antara node kuning dan sibling kanannya ini, untuk bergabung ke node hasil merger. Hasilnya seperti ini. Nah, sekali lagi di sini kita perhatikan bahwa key 46 ini pointer kirinya mengarah ke node E dan pointer kanannya mengarah ke node F. Dari sini kita lihat bahwa node E ini pasti mengandung nilai yang lebih kecil dari 46, dan node F ini mengandung nilai yang lebih besar dari 46. Jadi di hasil mergernya ini urutan data tetap terjaga dengan benar. Nah, ini adalah contoh operasi deletion untuk B3 dengan order 5. Jika pada operasi insertion kita perlu memperhatikan jumlah anak maksimum dan jumlah key maksimum, maka pada operasi deletion kita perlu memperhatikan jumlah anak minimum dan jumlah key minimum. Untuk order 5, jumlah anak minimumnya adalah 3 dan jumlah minimum key-nya adalah 2. Misalkan kita sudah memiliki B3 seperti ini, lalu kita ingin menghapus key H dari node yang biru ini. H ini berada di node daun, jadi kita bisa langsung menghapus. Dan setelah H kita hapus, di node biru ini masih tersisa 2 key, yaitu G dan I. Jadi di sini tidak ada pelanggaran karena jumlah key-nya masih sama dengan jumlah key minimum. Selanjutnya, misalkan kita ingin menghapus key D. D itu berada di node daun, node yang biru ini. Di sini hanya ada 2 key, yaitu D dan E. Dan D kita hapus. Maka sekarang hanya tersisa key E saja. Dan ini melanggar properti karena jumlah minimumnya seharusnya adalah 2. Di sini kita lihat sibling kiri ini juga hanya memiliki 2 key dan sibling kanan juga hanya memiliki 2 key. Jadi kita tidak bisa melakukan stealing, maka kita harus melakukan merging. Nah, misalkan kita coba merging dengan node yang sebelah kiri. Hasilnya akan seperti ini. Di node hasil gabungannya, kita punya key A, B, dan E plus key C dari node parent. Nah, setelah kita mengambil C dari node parent, sekarang di node parent ini hanya tersisa 1 key saja, yaitu F. Ini juga terjadi pelanggaran, maka kita harus memperbaiki parent. Kita lihat bahwa sibling kanan dari parent ini masih memiliki 3 key, yaitu MRU. Jadi berarti kita bisa melakukan stealing, kita bisa mengambil salah satu key dari sibling
dengan cara rotasi ke parent. Jadi M ini akan naik ke parent dan J akan turun ke node yang orange ini bergabung bersama F. Hasilnya akan seperti ini. Kita lihat bahwa node KL ini sekarang menjadi anak dari FJ. Sampai di sini tidak ada pelanggaran lebih lanjut. Selanjutnya misalkan kita ingin menghapus key G dari node biru ini. Ini juga nodenya berada di daun, jadi kita bisa langsung menghapus key G. Dan sekarang hanya tersisa satu key saja, yaitu I. Jadi terjadi pelanggaran. Dan kita lihat di sini, untuk sibling kanan, ini jumlah key-nya sudah minimum, jadi tidak bisa diambil lagi. Sementara sibling yang kiri, ini jumlah key-nya masih cukup banyak, sehingga kita bisa melakukan stealing dari sibling yang sebelah kiri. Stealingnya kita lakukan dengan cara kita naikkan E ini ke parent, dan kita turunkan F ke node biru. Hasilnya akan seperti ini. Untuk proses stealing, kita tidak perlu melakukan revisi secara rekursif di node parent, karena untuk stealing ini tidak mengubah jumlah key di parent-nya. Selanjutnya, kita ingin menghapus key M. Nah, kita lihat di sini, M ini tidak berada di node daun, jadi kita harus mengganti key M ini dengan salah satu key yang berada di node daun. Di sini kita bisa saja menggantinya dengan key L yang merupakan key terbesar di subtree sebelah kiri dari M, atau kita bisa mengganti dengan key N yang merupakan key terkecil yang berada di subtree sebelah kanan dari M. Kita hapus key M, kemudian misalkan kita ganti dengan L, jadi sekarang penghapusan terjadi di node di mana key L sebelumnya berada, yaitu di node yang biru ini. Sekarang di node ini hanya berisi satu key saja, yaitu K. Nah, node ini hanya memiliki satu sibling, yaitu FI, dan siblingnya juga hanya memiliki dua key, jadi tidak bisa kita stealing. Maka kita harus melakukan merger untuk node biru ini dengan sibling kirinya, yaitu node yang berisi FI. Dan dalam proses merging, kita ambil key J dari parent untuk bergabung ke node hasil gabungan. Nah, maka kita dapatkan node hasil gabungannya itu memiliki key FIJK, dan J ini diambil dari parent. Nah, setelah kita mengambil key dari parent, sekarang node parent yang menjadi kekurangan key, karena node ini sekarang hanya memiliki satu key saja. Dan siblingnya itu juga hanya memiliki dua key, jadi tidak bisa dilakukan stealing. Maka dalam hal ini kita harus merging node E ini dengan RU, dan L ini turun. Nah, karena L itu merupakan key satu-satunya di node root, sekarang node root-nya menjadi turun ke node yang berisi ELRU ini, yang artinya ketinggian pohonnya itu berkurang. Dan setelah proses merging ini, sudah tidak ada pelanggaran lagi. Selanjutnya kita ingin menghapus key T. Nah, T ini berada di salah satu node daun. Setelah T dihapus, maka di node yang biru ini sekarang hanya ada satu key saja, yaitu S. Jadi ini harus kita perbaiki. Sibling kiri dan kanan masing-masing jumlah key-nya sudah minimum, jadi tidak bisa dilakukan stealing. Maka kita akan coba gabungkan dengan sibling yang sebelah kiri. Hasilnya seperti ini. Key R ini diambil dari parent, dan ini menghasilkan node gabungan yang berisi 4 key NPRS, dan di parent ini masih ada 3 key. Jadi sampai di sini tidak ada pelanggaran lagi. Oke, untuk latihan Anda bisa melakukan operasi insertion dari data ini ke sebuah B-tree dengan orde 5. Masukkan data ini secara berurutan. Lalu dari hasil tree yang Anda peroleh,
Di nomor 1 ini, Anda coba lakukan operasi deletion juga secara berurutan untuk nilai berikut ini. Oke, sekian dari saya. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.